guys, welcome to DR Story. Masih bersama saya di DR Story. Kita akan melanjutkan pembahasan pedagogik part 2. Seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, kami akan mengadakan tryout pedagogik secara rutin ya guys. Dan pembahasan kali ini kita ambil beberapa soal dari tryout pedagogik part 1. Jadi buat kalian yang penasaran dengan soal lengkapnya, belum terlambat untuk uji kemampuan kalian di tryout pedagogik part 1. Bagaimana caranya? Gampang banget. Kalian hanya perlu subscribe DR Story, lalu buka video kami sebelumnya, kemudian komen nomor WhatsApp atau alamat email kalian, dan kami akan mengirimkan link TO part 1 ke kalian. Don't miss it guys. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Jika guru akan menyusun indikator dengan tingkatan kognitif menganalisis atau C4 pada mata pelajaran IPA dengan kompetensi dasar mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, maka rumusan indikator yang tepat adalah A. Menyeleksi makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. B. Menggunakan benda-benda yang ada di sekitar dalam kehidupan. C. Menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar. D. Merangkum klasifikasi makhluk hidup berdasar pada habitatnya. Nah, jika soalnya seperti ini, kita lihat dulu kata kuncinya. Di sini kata kuncinya adalah menganalisis yang masuk dalam tingkatan kognitif C4. Sehingga kita tinggal menyesuaikan kata kerja operasional yang termasuk dalam ranah kognitif C4. Berdasarkan tabel di bawah, kata kerja dalam ranah kognitif C4 adalah memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan, dan membedakan. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang A, karena di situ ada kata kerja operasional menyeleksi yang sesuai dengan tingkatan kognitif C4. Kalau untuk pilihan yang B, menggunakan termasuk ranah kognitif C3 atau tingkatan kognitif menerapkan. Untuk pilihan yang C, menyebutkan termasuk C1 atau tingkatan kognitif mengingat. Pilihan yang D juga kurang sesuai. Di situ menggunakan kata kerja operasional merangkum termasuk ke dalam C2 yaitu memahami. Jadi intinya untuk menjawab soal ini kalian harus memahami tingkatan kognitif dan kata kerja operasionalnya yang sesuai dengan tabel di bawah ya guys. Dalam proses pembelajaran, guru terkendala dengan cakupan materi yang luas dan banyak. Maka pilihan bahan ajar cetak sederhana yang dapat digunakan untuk bahan belajar mandiri, memberi motivasi, pengingat, memberi umpan balik, dan menilai hasil belajar adalah A. Lembar kerja peserta didik, B. Handout, C. Buku teks, D. Modul, atau E. Lembar pengayaan. Untuk soal ini, kata kuncinya adalah bahan ajar cetak sederhana untuk bahan belajar mandiri.
Jadi jawaban yang paling sesuai adalah yang D, modul. Sesuai dengan penjelasan bahwa modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul berfungsi sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri sehingga siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan masing-masing. Jadi ini sesuai ya dengan pertanyaan di atas. Untuk penjelasan lebih lanjut dari masing-masing pilihan jawaban, kalian bisa klik link di deskripsi seperti biasa. Pertanyaan selanjutnya, pada RPP tertulis indikator yang pertama, peserta didik dengan bisa mengucapkan sapaan, salam, dan perkenalan. Yang kedua, peserta didik mampu berbicara sederhana menggunakan kalimat sapaan dan salam. Bentuk penilaian yang paling tepat adalah A. Penilaian portofolio, B. Penilaian proyek, C. Tes pemahaman, D. Penilaian kinerja atau penilaian kerja, E. Jurnal. Kata kunci dari pertanyaan ini adalah dapat mengucapkan dan mampu berbicara. Karena indikator ini menghasilkan hasil kerja, maka jawaban yang paling sesuai adalah yang D, penilaian kinerja. Untuk lebih jelasnya, kita simak penilaian kinerja dengan pengertiannya. Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, dan atau skala penilaian atau rating scale. The next question, brainstorming digunakan untuk pembelajar dengan gaya berpikir A. Abstract sequential thinkers, B. Concrete sequential thinkers, C. Concrete random thinkers, D. Linguistic, E. Abstract random thinkers. Kata kuncinya adalah brainstorming dan gaya berpikir. Brainstorming itu sendiri artinya curah pendapat atau suatu teknik yang mencari penyelesaian dari suatu masalah dengan mengumpulkan gagasan secara berkelompok. Untuk pertanyaan ini, kita harus tahu penjelasan dan contoh dari masing-masing gaya berpikir. Berdasarkan Anthony Gregorich 1982, ada 4 tipe gaya berpikir seperti yang ada di pilihan jawaban tersebut, kecuali yang D ya. Yang D, linguistik, itu tidak ada dalam gaya berpikir menurut Anthony Gregorich.
Empat tipe gaya berpikir tersebut adalah yang pertama, abstract sequential thinkers. Pembelajar dengan tipe ini mudah belajar melalui membaca dan mendengarkan presentasi. Yang kedua, concrete sequential thinkers. Pembelajar dengan tipe ini akan mudah belajar melalui workbook, pembelajaran berbasis komputer, demonstrasi, dan praktek laboratorium yang terstruktur. 3. Concrete random thinkers. Pembelajar dengan tipe ini mudah belajar melalui permainan, simulasi, proyek mandiri, dan discovery learning. 4. Abstract random thinkers. Pembelajar dengan tipe ini akan mudah belajar melalui diskusi grup, ceramah, tanya jawab, dan penggunaan. So, udah bisa ditebak dong, jawabannya adalah yang E, abstract random thinkers. Untuk penjelasan lebih lanjut dari keempat tipe berpikir ini, bisa kalian dapatkan di deskripsi video. Pertanyaan selanjutnya, pada waktu proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jane Piaget, yaitu A. Conditions of learning, B. Information processing, C. Cognitive development, D. Social learning, atau E. Social development. Kata kuncinya, seorang guru sering melontarkan pertanyaan pada siswa. Ini sesuai dengan pola dasar yang manakah? Jawabannya adalah yang C, cognitive development. Kenapa jawabannya cognitive development? Karena salah satu implikasi dari penerapan teori belajar cognitive development adalah dengan melontarkan pertanyaan kepada siswa. Pola dasar pembelajaran pada teori belajar conditions of learning tidak mengajukan pertanyaan kepada siswa. Kemudian untuk pilihan yang B, pola dasar pembelajaran pada teori belajar information processing adalah dengan mengaitkan proses belajar yang baru ke dalam struktur kognitif. Pola dasar pembelajaran pada teori belajar social learning adalah dengan pemberian model, penguatan, dan pelatihan ulang. Yang E itu tidak sesuai karena itu bukan merupakan pola dasar pembelajaran. Soal selanjutnya, pada waktu Pak Toto mengajar bidang studi IPS, dia menerapkan pembelajaran melalui menemukan. Berkaitan dengan hal tersebut, yang sebaiknya ditempuh Pak Toto diantaranya adalah A. Memberikan kasus untuk dianalisa secara bersama. B. Menghubungkan hasil pengamatan dengan analisis. C. Memberitahu tentang konsep dasar yang relevan dengan materi. Atau D. Menyusun prosedur yang tepat untuk mengerjakan tugas. Untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Memberitahu tentang konsep dasar yang relevan dengan materi. Karena dalam pembelajaran melalui menemukan, intinya adalah adanya kerja kelompok, penugasan,
dan berbagi informasi. Lanjut yuk ke soal berikutnya. Guru diharuskan memiliki kemampuan berpikir yang tidak kaku dan mudah disesuaikan dengan tuntutan situasi yang dihadapi. Berarti sikap guru haruslah A. Keluasan kognitif, B. Keterbukaan psikologis, C. Keajukan spiritual, D. Pribadi sebagai pemimpin. Bila dilihat dari kata kunci tidak kaku, sebenarnya kita sudah bisa menebak jawabannya ya guys, yaitu yang A, keluasan kognitif. Jadi, keluasan itu sendiri berasal dari kata luas, yang artinya tidak kaku. Dan alasannya karena dalam menghadapi situasi, guru harus berpikir kritis dan kreatif. Jadi, guru tidak hanya terpaku pada satu pemikiran saja. Soal selanjutnya, dalam teknik pemecahan masalah verbal, seorang guru bertanya, apakah ada jawaban lain yang lebih tepat? Teknik tersebut termasuk A. Mengemukakan jawaban salah, B. Reaksi terhadap jawaban yang salah, C. Latihan pengulangan, D. Diskusi pemecahan masalah. For this question, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Reaksi terhadap jawaban yang salah. Karena pada prakteknya, seorang guru harus menunjukkan sikap positif. Beliau tidak akan langsung menvonis salah. Jadi tidak mungkin guru langsung merespon siswa yang jawabannya kurang tepat dengan mengatakan jawaban kamu salah. Pasti guru akan merespon dengan sikap yang lebih positif. Oke, kita lanjutkan. Ilustrasi dari pesatnya penggunaan media dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari pada abad 21 ditandai dengan A. Interpersonal skill siswa yang mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari, B. Peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia, C. Keterampilan motorik siswa, D. Semakin merosotnya nilai-nilai karakter siswa, atau yang E. Hasil belajar siswa yang mulai meningkat setelah menggunakan media dan teknologi digital. Kata kunci dari pertanyaan ini adalah penggunaan media dalam kehidupan sehari-hari. Yang A, C, dan D itu tidak ada hubungannya dengan penggunaan media dan teknologi. Jadi kurang tepat. Yang E juga kurang tepat karena di situ tidak berhubungan dengan penggunaan media dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk kali ini. Seorang anak yang terbiasa disuapi oleh ibunya
Pada waktu ibunya meninggal dunia, anak ini tidak mau makan. Kondisi ini disebut extinction atau penghilangan yang dikenal dalam teori A. Classical conditioning dari Pavlov, B. Connectionism dari Thorndike, C. Behaviorism dari Watson, atau D. Operant conditioning dari Skinner. Jawabannya adalah yang A. Classical conditioning dari Pavlov. Karena dalam teori classical conditioning ada 3 parameter yang salah satunya adalah extinction atau penghilangan. Yang artinya apabila penguatan dihentikan, maka respons akan menurun atau bahkan menghilang. Dalam teori connectionism dari Thorndike, istilah extinction atau penghilangan itu tidak dikenal. Kemudian dalam teori belajar behaviorism tidak ada proses penghilangan dalam pembelajaran, dan juga dalam teori belajar operant conditioning tidak juga dikenal istilah extinction. Jadi kita hanya mengambil beberapa soal saja dari TO Pedagogik Part 1 untuk dibahas di sini. Dan soal selengkapnya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bisa kalian coba kerjakan sendiri. Oke, thank you buat kalian yang setia belajar bersama kami. Kalian para pejuang tetap semangat untuk belajar. Karena tidak akan ada usaha yang mengkhianati hasil. Dan yang ingin mengikuti tryout dari kami, seperti biasa, caranya gampang. Tinggal subscribe dan komen nomor WhatsApp or alamat email kalian di bawah. Dan kami akan mengirimkan link tryout pedagogik part 2 ke akun kalian. Ayo gabung karena kita akan mengadakan tryout secara rutin. Terima kasih semuanya dan see you.